Awal mulanya hari raya ini sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sedikit sejarah tentang Hari Raya Semua Orang Kudus. Awal mulanya hari raya ini, Hari Raya Semua Orang Kudus, dirayakan di lingkungan Gereja Timur. Perayaan ini dibuat untuk mengenang dan menghormati semua saksi iman yang rela mempertaruhkan nyawanya. Ritus atau upacara ini diambil oleh Gereja Barat, Gereja Katolik Roma, pada awal tahun 609, ketika Paus Bonifasius keempat yang merombak Pantheon, tempat ibadat untuk dewa-dewi, menjadi gereja, dan itu dipersembahkan kepada jemaat perdana, Santa Maria dan para rasul. Ritus atau upacara hari raya ini kemudian dilakukan untuk menghormati para kudus, baik mereka yang sudah diakui resmi oleh gereja maupun yang belum diakui, baik mereka yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Tentu perayaan ini dibuat karena dilandasi oleh iman bahwa ada suatu ikatan batin, ikatan spiritual yang kuat
antara anggota gereja yang sudah berbahagia di surga dan anggota gereja yang masih berjuang di dunia ini, termasuk kita semua. Mereka yang kini di surga, yang berdiri di hadapan takhta Allah, berhadapan dengan Anak Domba. Mereka memakai jubah putih, ada yang memegang daun palma di tangannya sebagai lambang kemenangan, karena mereka telah memelihara imannya di dunia ini. Mereka telah menyaksikan hidupnya sebagai suatu kesaksian iman bagi umat beriman. Itulah yang digambarkan dalam kitab Wahyu yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, banyak orang kudus yang telah hidup dan meninggalkan teladan iman yang kokoh kepada kita. Mereka ditetapkan oleh gereja selain karena teladan hidup sucinya, mereka ditetapkan juga karena ada mujizat, ada tanda yang menyelamatkan dari figur atau tokoh orang kudus tersebut setelah kematiannya. Saya mengambil salah satu contoh, misalnya mendiang Paus Yohanes Paulus II. Seorang biarawati dari Perancis, ia mengalami mujizat kesembuhan dari penyakit Parkinsonnya setelah ia berdoa secara khusus kepada Paus Yohanes Paulus II. Ada juga seorang wanita dari Costa Rica yang memiliki penyakit pembuluh darah di otaknya, tetapi ia sudah divonis oleh dokter bahwa umurnya tidak panjang. Tetapi berkat doa dan devosinya kepada orang kudus ini, Yohanes Paulus II, ia lalu memperoleh kesembuhan. Benar-benar luar biasa, mujizat. Atau orang kudus yang lain, Santo Santa, Santo Antonius misalnya, Santo Mikael, dan Santo Santa yang lain. Peranan orang kudus bukan berarti bahwa mereka menggantikan posisi Allah itu sendiri dalam hal membantu dan menolong umat manusia, tetapi mereka sebagai perantara, mereka sebagai penghubung antara manusia dengan Allah itu sendiri. Maka jangan jemu-jemu untuk berdoa melalui perantaraan para orang kudus ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang beriman yang masih bersiarah di dunia ini? Apakah kita masih ada peluang untuk menjadi orang kudus? Ataukah orang kudus itu mereka yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh gereja yang kita peringati hari ini? Saudara dan saudariku, Allah menghendaki agar kita semua selamat dan berbahagia bersama para kudus di surga. Berkat baptisan yang kita terima, identitas kita diubah menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah, karena berkat kesaksian iman dan cara hidupnya. Inilah yang menjadi harapan iman setiap orang yang beriman kepada Kristus, Sang Anak Domba Allah. Setiap kita bisa menjadi orang kudus karena kesaksian imanmu, karena bentuk kehidupan yang benar dan layak sepanjang di dunia ini. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari, jalan menuju kekudusan, jalan menuju ke sana itu tidaklah mudah, tidak gampang. Tidak mudah untuk menjadi orang kudus. Seperti Injil hari ini, tidak mudah untuk mengikuti Yesus dalam sabda bahagia Yesus hari ini. Tidak mudah kita bersikap miskin dan rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama.
Tidak mudah kita menanggung beban dan duka cita selama kita hidup di dunia ini. Kadang kita juga tidak mudah menerima suatu penganiayaan, cercaan, atau fitnahan dari sesama kita berkat iman kita kepada Kristus. Banyak hal yang kita bisa alami. Memang di saat-saat seperti itu dan di saat yang sama kita dituntut untuk selalu bersikap lemah lembut kepada siapapun, berusaha untuk membawa damai meskipun kita dibenci, dicerca atau difitnah oleh orang lain karena iman kita. Tetapi Anda dan saya harus yakin bahwa sabda Yesus hari ini, bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Semua hal yang kita alami, baik yang tidak baik maupun yang baik, percayalah, besarlah upahmu di surga. Saudara dan saudariku terkasih, mari kita mencoba untuk mengikuti teladan hidup segala orang kudus. Hidup sederhana, rendah hati, lemah lembut, suka berdamai dengan orang lain, dan setia untuk menanggung beban hidup, penderitaan hidup, seperti Kristus menanggung beban dosa kita. Niscaya kelak kita akan bersama para kudus di surga. Kita akan bersama-sama menyerukan pujian yang sama. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hormat dan pujian kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Kekuasaan dan kekuatan bagi Allah sampai selama-lamanya. Amin.